Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1069. Dengan memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Kebijaksanaan Buddha adalah menembus sempurna dan tiada rintangan di jalan. Sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Para Sravaka mencerahkan diri sendiri dan bertahan pada jalan kecil. Para pratyeka Buddha memiliki kapasitas tajam, namun bertahan pada memberi manfaat bagi diri sendiri. Para bodhisatwa mencari dharma untuk menyadarkan para makhluk. Dharma Buddha sangat mendalam, namun dharma berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika dharma terpisah dari kehidupan, maka kita tidak akan membutuhkan dharma Buddha. Jadi, dharma Buddha tidak bisa dipisahkan dari fenomena duniawi. Setiap orang jika bisa bersungguh hati dalam kehidupan sehari-hari, dharma sepenuh hati menyimpan dalam hati kita. Pikiran kita tidak meninggalkan dharma. Tindakan tidak menyimpang dari jalan. Dengan sendirinya, perlahan-lahan akan mendekati dharma Buddha. Kita hanya katakan, saya suka mendengarkan. Dharma Buddha, saya suka mendengarkan. Dharma sangat indah mendengarnya dengan senang. Setiap kata dan kalimat Dharma ingin lebih mendalaminya. Saya ingin lebih banyak mempelajari prinsip kebenaran. Hanya begini, suka mendengarkan, ingin mempelajari, tapi tidak ada menghayati penderitaan di dunia. Maka ingin mencapai jalan kebenaran akan sulit. Hanya berjalan di tempat, tidak mempraktikkan dalam tindakan nyata. Berjalan di tempat tentu saja sulit mencapai jalan kebenaran. Dengan memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, maka jalan akan menjadi agung. Inilah cara Buddha memberi pengajaran kepada para muridnya. Kita harus memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Tekad kita harus mengarah pada ajaran Buddha. Bagaimana Buddha mengajari dan membimbing kita, bagaimana kita harus membangkitkan tekad, menjaga dengan baik tekad hati yang paling awal. Ini yang disebut memegang teguh tekad. Tekad dan ikrar yang sudah kita bangkitkan sejak awal, maka kita harus mempraktikkannya dengan tindakan nyata. Ini yang disebut memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jika dapat demikian, jalan akan menjadi agung. Dalam Sutra 42 bab ada satu bagian naskah sutra. Buddha memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Jangan hanya sekedar berwawasan luas, serta hanya suka mempelajari jalan kebenaran. Hanya ingin mendengar lebih banyak, hanya ingin mempelajari lebih dalam. Namun ajaran yang sesungguhnya, jika tidak mempraktikkan dengan tindakan nyata, maka pasti sulit menemukan jalan kebenaran. Oleh karena itu, kita harus memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Setelah mendengar, kita harus membangun tekad dan kemudian mempraktikannya, sehingga jalan itu adalah benar-benar agung. Buddha demikian memberikan pengajaran kepada kita. Kita pun harus demikian mempraktikannya dalam tindakan nyata. Seperti saya berlindung pada guru saya, hanya dengan memberi sujud 3 kali. Guru demikian berkata kepada saya, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. 6 kata yang singkat ini, saya merasakan bahwa dengan memegang teguh tekad, yakni memegang teguh tekad awal, guru demikian berkata kepada saya, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Seumur hidup ini hanya demi 6 kata ini,
Hanya demikian saja, saya merasakan bahwa jalan yang ditapaki semakin jauh, semakin luas. Jalan ini semakin lama semakin panjang. Jalan yang rata ini ditapaki bersama oleh banyak orang. Jalan ini dibentangkan bersama dengan cinta kasih semua orang. Dengan sendirinya, jalan agung ini akan lurus. Jalan Bodi agung ini akan lurus. Jalan yang sangat lurus. Demikian mudah kita menapakinya. Ini adalah sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan itu adalah benar-benar agung. Namun, jika kita hanya serawaka, kita akan mendengarkan dan mendengarkan. Saya sudah tahu. Saya tahu bagaimana mencintai diri dan menjaga tubuh ini tetap murni. Saya tahu bagaimana melenyapkan noda batin. Ini semuanya saya tahu, namun tetap berpegang pada jalan kecil. Hanya tahu mencintai diri sendiri. Hanya tahu harus melenyapkan kegelapan batin. Buddha Dharma, saya demikian mendengarkan. Saya akan demikian melenyapkan kegelapan batin dan menghapuskan noda batin. Ini hanya berpegang pada jalan kecil, hanya demi diri sendiri. Jika Prateka Buddha memiliki akar tajam, Prateka Buddha juga disebut yang tersadarkan sendiri. Mereka bisa di zaman tanpa Buddha. Mereka pada zaman tanpa Buddha. Mereka bisa mengamati kondisi di sekitar mereka dan menyadari bahwa dunia ini tidak kekal. Di antara manusia, permasalahan, dan benda, mereka juga mengetahui bahwa semua ini adalah prinsip dari ketidakkekalan. Namun, mereka hanya berpegang pada pandangan ketidakkekalan. Namun mereka tidak dapat mencapai pencerahan terakhir pada jalan ini di dunia untuk berbagi dengan semua orang tentang hidup ini tidak kekal, penuh dengan penderitaan. Usia kehidupan sangat terbatas. Dia tidak tahu bagaimana mengajari orang di kehidupan yang singkat ini, di tengah orang banyak, agar semua orang mengetahui. Semua keinginan hanyalah ilusi. Dia sudah mengetahui semua prinsip kebenaran ini, tetapi tidak ingin masuk ke tengah orang banyak. Dia hanya memberi kebaikan untuk dirinya sendiri. Di masa Buddha lahir di dunia juga sama. Mereka juga mendengarkan Buddha Dharma, memiliki kapasitas tajam, menerima Buddha Dharma, tetapi tidak benar-benar membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Inilah Pratyeka Buddha, bertemu dengan berbagai kondisi, memahami berbagai prinsip kebenaran, tetapi tidak ingin menerima ajaran dari kendaraan besar. Inilah Sravaka dan Pratyeka Buddha, menyia-nyiakan waktu. Sang Buddha membabarkan Dharma selama lebih dari 40 tahun, tetapi masih tetap sama bertahan di jalan kecil, hanya memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Inilah kapasitas dari Sravaka dan Pratyeka Buddha. Tetapi bagaimana dengan bodhisattva? Para bodhisattva mencari Dharma untuk menyadarkan para makhluk. Dharma yang dicari bodhisattva bukan demi diri sendiri, tetapi adalah memberi manfaat pada orang lain. Saat para Buddha muncul di dunia, sudah tentu seperti ini dari kehidupan ke kehidupan. Tidak meninggalkan ajaran Buddha. Di masa tidak ada Buddha di dunia, mereka masih sama, masuk ke tengah orang banyak, membimbing dan menyadarkan para makhluk. Inilah bodhisattva. Ajaran yang ingin dicari bodhisattva adalah untuk menyadarkan para makhluk. Kita harus bersungguh-sungguh belajar Buddha Dharma, digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mendengar Dharma? Bagaimana cara kita menaklukkan hati kita sendiri? Dharma didengar dan masuk ke dalam batin. Kita harus selalu memupuk niat pikiran kita, membangkitkan tekad luhur. Saya sudah tahu, juga harus cepat-cepat agar orang lain juga tahu. Saya bersedia melakukan. Saya juga mau menggerakkan semua orang untuk melakukan Buddha Dharma yang demikian, baru dapat tersebar luas di tengah orang banyak. Kita harus senantiasa memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan itu adalah benar-benar agung.
jika kita bisa memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Kebijaksanaan Buddha adalah menembus sempurna dan tiada rintangan di jalan. Jalan kebudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari akan sangat selaras dan sempurna. Tidak akan ada apapun yang dapat menghambat kita. Sama seperti kita di Taiwan. Di tahun 2015, Ceci sudah 50 tahun. Dalam beberapa dekade terakhir ini, telah terdapat banyak bodhisatwa tua. Ketika mereka datang ke Ceci di usia paruh baya yang lalu, pada awalnya mereka mulai dengan tekad hati niat awal mereka, memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Demikian terus hingga sekarang. Ada yang sudah mendekati 50 tahun, sampai sekarang masih tetap tekun. Coba dipikirkan, Qing Qi, Li Huiying, lihat dia masih sangat muda. Karena dia masih sangat muda, dia mulai bekerja di pemerintah daerah pada usia 20-an, dan dia sudah mulai masuk Ceci baru didirikan dalam waktu beberapa tahun. Dia sudah mulai masuk hingga sekarang. Dia masih memikul tanggung jawab dalam penyiaran. Jika saya melihatnya setiap hari Senin, saya tahu itu hari Senin lagi. Sangat tepat waktu. Meski sekarang sudah pensiun, sama halnya dia tidak akan pernah pensiun di Ceci. Dia bahkan lebih bersungguh hati. Suami istri berada di jalan bodhisatwa, begitu teguh dan kokoh. 3 hari di Hualien, di misi pendidikan. Setiap hari kembali mendengarkan Dharma. 3 hari berikutnya kembali ke Taichung untuk bersiap masuk ke studio rekaman. Masih bertanggung jawab terhadap program radio Dunia Ceci. Juga bertanggung jawab atas siaran untuk Taiwan bagian tengah. Pengalaman dia di Ceci telah lebih dari 40 tahun. Lebih dari 40 tahun bagaikan satu hari. Setelah mendengar pembabaran sutra di pagi hari, dia sampaikan, "Apa yang Master sampaikan hari ini? Saya memikirkan tentang apa yang sedang kita lakukan. Bukankah ialah yang disampaikan Master pagi ini? Dia berpadukan jalan kebenaran dan kehidupan. Apa yang dilakukan Ceci di tengah masyarakat? Dia menulis dengan kata-kata dan dalam siaran radio, terus menyebarluaskan dengan menyiarkan melalui suaranya. Ini adalah memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Juga ada relawan yang berpengalaman hampir 30 tahun di Pingtung, satu perkumpulan bodhisatwa senior. Ada yang berusia 90-an tahun dan 80-an tahun. Setiap kali saya ke Pingtung, melihat senior-senior yang telah berusia 80 dan 90 tahun masih sehat. Apalagi walaupun telah berusia lanjut, mereka masih menggalang dana amal, melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, seperti relawan Pingtung Pulin yang bernama Yumei yang berusia 80-an. Waktu dia berusia 61 tahun saat membeli sayur di pasar, satu teman yang berjualan tahu berkata, "Apakah kamu mau lakukan kegiatan cinta kasih?" "Bagaimana melakukan cinta kasih?" Dia kenalkan Liu Temei dan bilang, "Kamu cari dia di tempat tersebut." Dia membantu Shufu di Hualien menggalang dana. Itu semua untuk menolong orang, juga untuk membangun rumah sakit. Sekarang mau membangun sekolah juga. "Kamu mau ikut?" Dia jawab, "Ini adalah hal yang baik. Saya harus ikut." Dengan demikian, dia pergi cari Liu Temei. Baru bertemu, keduanya serasa sahabat lama, sangat sukacita, memiliki tekad dan tujuan yang sama. Jadi mengikutinya melakukan kegiatan Ceci, dari menjadi donatur hingga komite, hingga perayaan ulang tahun ketiga rumah sakit Ceci kita. Sekolah perawat Ceci akan melakukan peletakan batu pertama. Dia ikut datang bersama bus wisata. Datang ke sini ikut berpartisipasi dalam acara peletakan batu pertama. Perayaan ulang tahun ketiga rumah sakit, dia juga ikut berpartisipasi. Juga mendengarkan saya ceramah, di mana saya menyerukan semua orang untuk menyatukan kekuatan cinta kasih. Dia merasa bahwa nilai dari kehidupan seharusnya tidak hanya dalam satu keluarga saja, tetapi saya harus menjadi seperti Master juga.
harus peduli terhadap lebih banyak orang lagi. Sehingga dia memberitahu Liu Temei, saat saya pulang, saya akan benar-benar harus segera terjun. Jika ada yang akan Anda kerjakan, Anda harus mengajak saya, jangan tinggalkan saya. Seperti ini, keduanya berada di jalan bodhisattva, tekad dan tujuan lebih sama lagi, dan merupakan teman baik sesama dalam pelatihan. Dengan cara ini, mulai membangkitkan tekad dan membangun ikrar, dan secara resmi dicalonkan sebagai komite. Tetapi waktu itu, kita mulai mengatakan bahwa setiap komite yang bergabung harus menulis sendiri autobiografinya. Autobiografi, dia berada pada zaman Jepang, mempelajari kurikulum Jepang, membaca buku Jepang, dan melarikan diri dari serangan udara, sehingga tidak lulus. Tetapi karena dia demi menulis autobiografi 600 karakter. Saat itu kami membatasi autobiografi hingga 600 kata. Dia seperti ini satu demi satu kata bertanya kepada orang. Saya ingin membicarakan hal ini. Saya ingin memperkenalkan bagaimana saya di masa kecil. Saya lahir di mana? Apa pekerjaan orang tua saya? Bagaimana saya menikah? Keluarga saya? Anak-anak saya? Dan ingin mengatakan tentang dia bergabung dengan Ceci. Ditulis dalam 600 karakter. Dia seperti ini satu kata demi satu kata. Karena kurang memahami bahasa Mandarin, dia bertanya kepada menantu perempuan, cucu dan putranya. Bagaimanapun ketika melihat seseorang, dia akan berpikir, saya hari ini ingin mengucapkan kalimat ini dan saya akan menulisnya. Bagaimana saya menuliskan kata-katanya? Ketika melihat seseorang, dia akan bertanya. Tepat sebulan penuh, dia menulis 600 kata. Menggunakan waktu selama sebulan untuk menyelesaikan autobiografi yang terdiri dari 600 kata. Penulisannya sangat tepat. Demikian tahun 1995 dilantik menjadi komite. Hingga saat ini sudah berusia 80-an tahun. Dia sudah bisa berbahasa Mandarin, berbicara sangat lancar, juga bisa berbahasa Taiwan. Bahasa Taiwannya juga sangat bagus. Karena dia adalah berasal dari suku Hakka. Bahasa Hakka tidak masalah. Jadi jika dia melakukan kunjungan kasih, dia sangat lancar. Yang lain tidak begitu lancar. Orang yang lebih muda tidak mengerti bahasa Hakka, tidak bisa berbahasa Taiwan. Dia seorang yang lebih tua dengan begitu membawa para anak muda. Mengajar mereka mau bagaimana melakukan kunjungan. Dia tidak hanya bisa berbahasa Mandarin, juga bisa berbahasa Taiwan, juga bisa berbahasa Hakka. Saat dia membimbing orang, sudah mengetahui penjelasan dulu. Tempat yang akan kita pergi sekarang, kondisi rumah orang ini adalah begini-begini. Tidak merasa repot, seperti sedang bercerita kepada para anak muda itu. Memberitahukan kepada para anak muda bahwa kita sekarang mau melakukan kunjungan ulang, kita perlu tahu keluarga ini. Kondisi emosi orang tersebut. Ada orang emosionalnya sangat tidak baik. Ada orang tua butuh saat kita sampai di tempat. Apa yang mesti kita bantu? Ada pasien yang harus kita tahu saat tiba adalah bagaimana cara kita memberi perhatian kepada mereka. Cara-cara ini semua adalah dari Bodhisattva Senior Yumei. Dengan tidak merasa repot begini, membimbing dengan teliti, mengajar dengan teliti. Dia juga membimbing banyak relawan komite. Sekarang dia mengemban tugas di Depo Pelestarian Lingkungan di Pingtung. Sejak depo didirikan, dia mulai bertanggung jawab sebagai koordinator. Dia juga membantu di bagian konsumsi. Di usia yang sudah tua, tetap mengemban tanggung jawab di bagian konsumsi. Dia berkata, dengan mengerjakan ini, saya dapat membawa sukacita kepada semua orang yang makan. Semua orang tidak menolak makanan vegetarian. Melihat orang yang merasa makanan vegetarian tidak buruk, jika demikian, saya juga dapat bervegetarian. Dia berkata, saya juga membimbing orang-orang untuk bervegetarian. Secara tidak langsung melindungi makhluk hidup, mengurangi nyawa makhluk hidup yang dibunuh. Dia berkata bahwa dia sangat tertarik pada pekerjaan ini. Dia tidak pernah absen dari kegiatan-kegiatan komite.
karena dia berinisiatif menjadi guru yang tidak diundang. Secie, apa yang akan kalian lakukan? Jangan lupa memanggil saya. Saya senantiasa menunggu Anda. Jika Anda tidak memanggil saya dan ketahuan, saya sendiri akan datang ke sana. Dia tidak peduli kelompok mana sedang berkegiatan apa, kelompok sendiri atau kelompok orang lain. Dia tetap begitu rajin dan tekun. Lebih dari 20 tahun, mendekati 30 tahun bagaikan sehari ini di Pingtung. Di sini banyak bodhisatwa lansia yang telah mengemban lebih dari 30 tahun. Usia mereka sekitar 80 sampai 90 tahun. Mereka terus-menerus mewariskan kepada relawan generasi menengah. Generasi menengah melihat contoh dari bodhisatwa senior, juga terus mewariskan kepada generasi yang lebih muda. Demikian memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan ini telah dibentang terus-menerus. Setiap orang menapaki jalan ini dengan baik. Apabila memikirkan para bodhisatwa ini, saya akan sangat bersuka cita. Melihat satu persatu dari mereka semakin lanjut usia, saya juga tidak tega melihatnya. Namun semua ini merupakan hukum alam. Melihat usia tua tiba, tubuh masih sangat sehat. Hati pun merasa tenang dan sangat menyukai hal ini. Melihat tekad hati mereka tidak pernah mundur, melihat mereka memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Mereka menapaki jalan ini dengan penuh keleluasaan. Dengan sendirinya merasa penuh sukacita dalam Dharma. Saya mengatakan hal ini tentang mereka. Saya sungguh merasa senang dari dalam hati terdalam. Setiap bodhisatwa lansia ini adalah harta karun bagiku. Demikian mempertahankan tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Mau melatih diri seperti apa lagi? Ajaran Buddha adalah nyata dan sangat berharga. Kebijaksanaan Buddha adalah menembus sempurna dan tiada rintangan di jalan. Terhadap para bodhisatwa senior ini, tiada rintangan apapun. Mereka bisa bersikap seperti ini. Inilah jalan kehidupan di dunia. Bisa berjalan demikian nyaman dan mulus. Ajaran Buddha sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bodhisatwa dunia kita. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Setelah aku parinirwana, selanjutnya akan ada para murid yang tidak mendengarkan sutra ini, tidak tahu dan tidak sadar akan praktik bodhisatwa. Akan tetapi, melalui pahala kebajikan yang diperoleh, mereka memunculkan pemikiran tentang pemadaman, kelak akan memasuki nirwana. Beberapa orang seperti demikian, mereka tidak mau mendengarkan sutra agung, ajaran kendaraan besar, mereka tidak tertarik dan tidak sabar. Menjadi mereka tidak benar-benar ingin memahaminya. Meskipun sutra ini sangat panjang, mencakup cakupan yang begitu luas, tetapi mereka berpikir bahwa diri mereka telah memahami semuanya. Ajaran yang dibabarkan Buddha selama lebih dari 40 tahun, bagaimana mungkin saya tidak memahaminya? Jadi, 5.000 orang meninggalkan persamuhan. Oleh karena itu, Sang Buddha hanya bisa mendesah. Selama proses pembabaran sutra, beliau juga mengungkitnya lagi. Selanjutnya, akan ada para murid yang tidak mendengarkan sutra ini. Dengan sendirinya, tidak tahu dan tidak sadar akan praktik bodhisatwa. Meskipun mereka menolak untuk mendengarkan, Buddha tetap berbicara seperti biasa. Selama proses tersebut, mereka yang tidak mendengarkan, mereka yang tidak ingin mendengarkan, dan mereka yang meninggalkan persamuhan. Dengan sendirinya, mereka tidak menyadari bagaimana menapaki jalan bodhisatwa. Orang-orang ini hanya berpikir bahwa pahala kebajikan yang saya praktikkan sudah cukup. Saya telah memperoleh bimbingan. Saya telah dapat mencapai parinirwana, dapat menghapus noda batin. Saya telah berhasil transformasi. Saya seharusnya sudah dapat memasuki nirwana. Kondisi batin saya sangat hening setiap hari. Saya seharusnya telah berhasil transformasi. Saya dapat memasuki tingkatan nirwana. Ini semua adalah tidak sadar akan kekuatan sendiri dan hidup di dunianya sendiri. Ini karena tidak menerima Dharma Agung. Mereka tidak tahu tingkatan bodhisatwa.
mengira diri mereka sendiri telah memperoleh sangat banyak. Selanjutnya, naskah sutra ini kembali mengatakan, "Aku akan menjadi Buddha di negeri lain dengan nama berbeda." Kendati orang-orang ini memunculkan pemikiran tentang pemadaman dan memasuki nirwana, mereka di negeri itu akan mencari kebijaksanaan Buddha dan berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini. Sang Buddha berkata lagi, "Aku akan menjadi Buddha di negeri lain dengan nama berbeda." Seperti yang kita bahas sebelumnya, para murid Buddha serta para murid setelah parinirwana. Setelah Buddha parinirwana, Sang Buddha, Buddha Sakyamuni berkata lagi, "Saya akan menjadi seorang Buddha di negeri lain." Artinya jika saya parinirwana di sini, saya mungkin muncul di negeri lain. Itu juga sama, memunculkan wujud untuk melatih diri. Masih harus membimbing para makhluk. Sekarang telah mencapai kebudahan, akan pergi ke negeri lain di masa mendatang. Dengan memiliki nama yang berbeda, di masa lalu sejak kalpa sebanyak butiran debu, 16 samanera memiliki nama masing-masing. Setelah kalpa sebanyak butiran debu, salah satu Buddha adalah Buddha Sakyamuni. Jadi nama di masa ini itu berbeda yang waktu itu. Oleh karena itu, pergi ke negeri lain. Negeri yang berbeda belum tentu dunia saha. Pergi ke negeri lain untuk menjadi Buddha dengan nama berbeda. Masih ada nama lain. Kendati orang-orang ini memunculkan pemikiran tentang pemadaman dan memasuki nirwana, mereka di negeri itu akan mencari kebijaksanaan Buddha dan berkesempatan untuk mendengarkan sutra. Sama, jalinan jodoh. Karena semua seumur hidup ini menjalin jodoh dengan saya membabarkan Dharma untuk dia dengar. Biarpun dalam hidup ini dia tidak ingin mendengarkan Dharma Agung, tetapi malah pergi ke tanah negara masa depan, sama, mencari kebijaksanaan Buddha dan berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini. Karena Buddha yang muncul di dunia, pada akhirnya harus membabarkan Dharma Agung, biarpun sekarang dia tidak bersedia mendengar. Kelak di masa depan, sama juga akan ketemu lagi, sama juga akan mendengarkan Dharma, sama juga dia tetap harus mendengarkan ajaran kendaraan besar ini. Ini berarti harus membutuhkan waktu yang sangat lama, karena mempunyai jodoh dengan Buddha Dharma, mendengarkan Buddha Dharma dari kehidupan ke kehidupan. Pada akhirnya tetap harus masuk ke ajaran kendaraan besar. Seperti ini baru benar-benar paling akhir, baru bisa menjadi Buddha atau telah mencapai tingkat kebudahan. Tidak mengalami karma kelahiran dan kematian. Ini berarti harus terus melatih diri, maka menjelmakan menjadi Tathagata, menampakkan wujud keteladanan, membimbing makhluk hidup di di tempat ini, melepaskan kehidupan ini, kemudian sampai di negeri lain, sama juga penjelmaan lagi, menggunakan Dharma Tathagata, menampakkan diri jadi Buddha, mengajar dan membimbing para makhluk. Ini namanya tubuh perubahan Nirmana Kaya, yang berdiam di tanah perubahan Nirmana Ksetra. Aku akan menjadi Buddha di negeri lain, dengan nama berbeda. Negeri lain adalah tanah perubahan. Ketika Buddha memunculkan tubuh Buddha untuk mengajar dan membimbing para makhluk, dinamakan tubuh perubahan yang berdiam di tanah perubahan. Ketika Sang Buddha datang ke dunia, Sang Buddha datang dalam tubuh perubahan. Di mana tubuh perubahan ini berada? Di dunia yang penuh penderitaan ini, para makhluk yang menderita diselamatkan dan dibimbing oleh Buddha Sakyamuni. Sebenarnya di masa lampau, di dunia yang penuh penderitaan ini, Buddha tidak berhenti datang ke dunia. Jadi Buddha terus mengulang penjelasannya. Buddha selanjutnya menjelaskan, Tathagata menampakkan 8 fase menuju kebudahan ketika memunculkan diri sesuai kondisi. Aku di negeri di mana orang-orang ini berada, sesuai benih, sebab, dan kondisi menjelmakan tubuh fisik sebagai Buddha. Meski waktu dan gelar berbeda, akan tetapi tubuh Dharma dari Buddha tiada berbeda. Tathagata menampakkan 8 fase menuju kebudahan.
Mengenai tanah negeri lain, ini memberitahu kita bahwa dalam setiap kehidupan, Buddha berada di tanah negeri yang lain. Tidak berhenti menyelamatkan para makhluk. Buddha datang ke dunia ini, kemudian akan pergi ke tanah negeri lain. Buddha masih tetap akan menampakkan tubuh Buddha. 8 fase menuju kebudahan. Ini adalah tujuan Buddha datang ke dunia. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, memunculkan diri sesuai kondisi. Berdasarkan waktu ketika para makhluk memerlukannya, Buddha akan memunculkan tubuhnya di dunia. Aku di negeri di mana orang-orang ini berada. Ketika Buddha mengikuti para makhluk yang menjalin jodoh dengannya. Ketika masa 16 pangeran, ini adalah para makhluk yang jumlahnya sebanyak butiran pasir sungai Gangga yang tak terhitung. Kehidupan demi kehidupan, Buddha mengikuti orang-orang ini untuk memberikan petunjuk dan membimbing mereka. Buddha pergi ke tempat di mana ada makhluk yang membutuhkannya. Jadi Buddha akan sesuai benih sebab dan kondisi menjelmakan tubuh fisik sebagai Buddha. Buddha mengikuti sebab dan kondisi ini, sebab dan kondisi yang dimiliki para makhluk. Buddha mengikuti mereka yang berjodoh dengannya untuk pergi mengajari dan membimbing mereka. Meski waktu dan gelar berbeda, waktu atau gelar meskipun berbeda, tetapi tubuh Dharma dari Buddha tiada berbeda. Tubuh Dharma semuanya sama. Sangsan, Lisa, nama yang berbeda, masing-masing mempunyai nama tersendiri. Masing-masing mempunyai tabiat buruk. Masing-masing mempunyai lahan batin di negeri itu. Tapi masing-masing mempunyai satu bagian. Sama-sama memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Setiap orang mempunyai dunia kecil, setiap orang adalah alam semesta yang kecil. Agar kita bisa mengetahui alam semesta yang kecil ini, sifat kemudahan, kita setiap orang pada dasarnya, kita juga harus mengikuti kehidupan lingkungan, jalinan jodoh kita masih sangat leluasa. Di dalam sifat hakiki yang demikian adanya, kita juga harus mengikuti. Jika kita bisa membangkitkan sifat hakiki yang demikian adanya, sesuai dengan cara pelatihan untuk melatih diri, pelan-pelan sifat kebudahan dengan kehidupan kita bisa menyatu bersama. Ini juga menyeratkan pada kita semua. Setiap orang datang dan pergi, meskipun di luar kendali diri sendiri, sesuai dengan jalinan jodoh datang ke dunia. Tetapi jika kita membangkitkan sifat kebudahan, kita akan tahu hal apa yang harus kita lakukan. Tidak dipengaruhi oleh lingkungan dari luar, kita tidak tergoda. Jika kita bisa melindungi diri kita sendiri, kita tidak menyerah. Juga harus dengan baik-baik di dalam ajaran Buddha, baik-baik pelatihan diri, sehingga kendati orang-orang ini memunculkan pemikiran tentang pemadaman dan memasuki nirwana, para Sravaka ini kendati telah lama menanam benih dari kendaraan besar, namun mereka mundur dari besar dan mengarah ke kecil, lalu memunculkan pemikiran tentang memasuki nirwana. Orang-orang itu 5.000 orang yang meninggalkan persamuhan, muncul pikiran akan pemadaman, dikiranya sudah dapat mencapai nirwana. Orang yang angkuh dan sombong semacam ini telah mundur. Para Sravaka ini, kendati telah lama menanam benih dari kendaraan besar, walaupun mereka semua telah sampai era ajaran kendaraan besar, tetapi benih sebab ini telah masuk, tetapi mereka akan tetap mundur. Bahkan orang yang sedang mendengarkan Dharma di tempat itu, walaupun dia juga menerima Dharma agung ini, akan tetapi mundur dari besar dan mengarah ke kecil. Ini adalah kita semua orang juga sama. Ketika mendengar menyukainya, saya mau membangkitkan tekad, tetapi juga sangat cepat mundur dari besar dan mengarah ke kecil. Memunculkan pemikiran tentang memasuki nirwana. Dia berpikir demikian. Ini juga adalah kebiasaan buruk kita manusia. Kebiasaan buruk kita juga demikian. Oleh karena itu, kendati orang-orang ini ingin berdiam dalam nirwana dari kendaraan kecil, namun dikarenakan mereka pada dasarnya memiliki sifat benih dari kendaraan besar, serta kapasitas dan benih mereka akan matang.
Orang-orang itu walaupun mundur dari besar dan mengarah ke kecil dan ingin berdiam dalam nirwana dari kendaraan kecil, namun mereka memiliki sifat benih dari kendaraan besar. Kapasitasnya masih ada. Kita semua juga sama. Walaupun kita terkadang kendur dan malas, sebenarnya sifat hakiki kita masih ada. Ketika sifat akar besar kita matang, juga dapat membangkitkan tekad luhur. Jadi karena seperti ini, Sang Buddha tidak pernah meninggalkan makhluk hidup manapun. Oleh karena itu, Sang Buddha terhadap kita makhluk hidup tidak akan meninggalkan kita. Kita sendiri memiliki sifat hakiki kebudahan. Bagaimana mungkin kita meninggalkan diri kita sendiri? Maka dari itu, kita harus sangat bersungguh hati. Saat kita mendengarkan sutra, harus benar-benar sangat bersungguh hati menghayati. Kendati orang-orang ini ingin berdiam dalam nirwana dari kendaraan kecil, namun dikarenakan mereka pada dasarnya memiliki sifat benih dari kendaraan besar, serta kapasitas dan benih mereka akan matang, mereka dipastikan akan tahu untuk membangkitkan tekad luhur. Di negeri itu, tanah perubahan dari tata gata, mereka akan mencari kebijaksanaan Buddha dari Maha Parinirwana yang tiada tara. Dikarenakan mereka berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini. Pada akhirnya, dengan kendaraan Buddha yang satu-satunya akan merealisasikan parinirwana yang paling akhir. Di negeri itu, tanah perubahan dari tata gata. Di negeri itu adalah tanah perubahan. Tata gata Buddha adalah perubahan dalam alam manusia. Mereka akan mencari kebijaksanaan Buddha dari Maha Parinirwana yang tiada tara. Beliau datang ke dunia adalah ingin menyempurnakan sifat kebudahan. Sebenarnya bagaimana munculnya pengetahuan Buddha, pandangan Buddha, masa 16 pangeran. Beliau ingin memohon mendapatkan pengetahuan Buddha, pandangan Buddha, waktu yang begitu panjang. Tidak henti-hentinya memohon ke atas dan membimbing ke bawah. Saat ini sudah matang, jalinan jodoh matang. Berkat jalinan jodoh matang, akar kebijaksanaan matang, maka menjelmakan tubuh fisik di tempat ini. Karena ada makhluk yang berjodoh dengan beliau adalah di sini. Jadi beliau menjelmakan tubuh fisik di sini. Maka benih beliau berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini. Adalah karena penyebab benih kendaraan besar, maka semuanya masih ada jalinan jodoh, sama dapat mendengarkan sutra ini lagi. Maka pada akhirnya dengan kendaraan Buddha yang satu-satunya akan merealisasikan parinirwana yang paling akhir. Pada akhirnya sama dari 3 kendaraan kembali ke kendaraan tunggal. Mulai dari ajaran kendaraan kecil, beliau sudah ada akar kapasitas kendaraan besar. Tanah perubahan Sang Buddha ada berada di tempat ini, juga masih terus membimbing mereka. Demikian pada akhirnya juga demikian. Masuk dalam satu atribut sejati dari kendaraan besar, merealisasikan parinirwana yang paling akhir, sehingga mereka di negeri itu akan mencari kebijaksanaan Buddha dan berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini. Orang-orang dengan sifat yang belum ditetapkan, Aniyattaika Tara Gotra, setelah mendengar doktrin ajaran agung, membalik dari kecil dan masuk ke besar. Sehingga karena demikian, orang-orang yang mundur dari besar dan mengarah ke kecil juga demikian bisa perlahan-lahan mengikuti Buddha. Buddha mencapai kebudahan di 8 fase tanah perubahan. Mereka juga sama bisa kembali lagi dari Sravaka ke Pratyeka Buddha, perlahan-lahan membangun tekad luhur, mencari kebijaksanaan Buddha. Ini adalah demikian yang disampaikan oleh Buddha. Murid-murid ini penjalin jodoh di masa lampau juga akan perlahan-lahan, walaupun mereka tidak bermaksud memasuki ajaran kendaraan besar, mereka juga perlahan-lahan bisa masuk ke ajaran kendaraan besar, sehingga orang yang dengan sifat tidak ditetapkan asal ada kesabaran, tidak berhenti-henti mendekatinya, dengan sendirinya mendengar doktrin ajaran agung, perlahan-lahan juga bisa berminat terhadap ajaran kendaraan besar, yaitu dengan hati yang memohon, sehingga dengan sendirinya dia masih bisa membalik dari kecil dan masuk ke besar. Bagaimana orang-orang dengan sifat yang sudah ditetapkan, yaitu kendati dalam kehidupan sekarang tidak mampu membalikkan niat pikiran,
Artinya adalah walaupun dalam kehidupan sekarang, pada zaman itu tidak ada niat untuk membalik dari kecil dan masuk ke besar, tetapi di negeri lain itu mereka akan mencari dan belajar jalan ke kemudahan. Dari kehidupan sekarang ke kehidupan mendatang dan pergi ke negeri lain mencari dan belajar jalan kemudahan. Juga demikian mencari ajaran Buddha, berkesempatan untuk mendengarkan Dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal ini. Pada proses mencari ajaran Buddha, masih menerima Dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal. Mengapa demikian? Karena kendaraan lain bukan yang paling akhir. Selain ajaran kendaraan besar sejati, kendaraan kecil, kendaraan sedang, semuanya bukan yang paling akhir. Orang-orang dengan sifat yang sudah ditetapkan kendati dalam kehidupan sekarang tidak mampu membalikan niat pikiran, tetapi di negeri lain itu mereka akan mencari dan belajar jalan kemudahan, berkesempatan untuk mendengarkan Dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal ini. Sebab dari ini adalah semua kendaraan lain bukan yang paling akhir. Semuanya adalah metode terampil dari ajaran sementara. Begitu mendengar sutra ini, mereka akan tahu. Seperti bodhisattva senior yang diceritakan dari awal terus mengikuti master. Demikian sepanjang perjalanan hingga sekarang. Tidak peduli orang lain mengatakan apa. Tidak peduli bagaimana orang mempengaruhinya. Batin yang sangat konsentrasi, kekuatan konsentrasi, tekad tidak mundur. Mereka telah pastikan jalan ini, yaitu jalan yang akan mereka lalui. Kehidupan manusia. Jalan yang benar dijalankan saja. Begitu sederhana. Dengan demikian dia tidak akan mundur. Sehingga kendaraan lain bukan yang paling akhir. Bagaimana orang lain mengajak, bagaimana mempengaruhinya. Dia tahu itu bukanlah jalan yang dia inginkan. Sehingga sangat stabil. Jalan yang ingin ditapaki adalah memasuki kumpulan orang banyak. Memberi manfaat pada para makhluk. Hal yang dapat membantu orang merupakan yang paling dia senangi, sehingga ini merupakan kendaraan lain bukan yang paling akhir. Semuanya adalah metode terampil dari ajaran sementara. Dia tahu ini merupakan ajaran sementara, merupakan metode terampil dunia, datang ke dunia untuk melatih diri melalui masalah, melalui manusia dan masalah untuk melatih batin kita. Walaupun dalam kehidupan keseharian merupakan ajaran sementara, menggunakan metode terampil dalam kehidupan, tetapi kita juga harus ada bersih teguh dalam ajaran sejati. Kendaraan tunggal, kehidupan kita adalah demikian, adalah kita harus teguh. Sifat hakiki tata hata kita, kehidupan kita adalah metode terampil. Tetapi sifat hakiki tata hata kita adalah satu kendaraan tunggal, yaitu ajaran sejati. Tepatnya berada pada sifat hakiki kita, sebenarnya adalah murni, sebenarnya adalah sangat leluasa, hanya karena pengaruh kondisi luar yang hanya memudahkan kehidupan kita saja, sehingga kita melatih diri untuk melatih niat pikiran kita. Batin harus tenang, hal yang seharusnya dilakukan, kita harus melangkah maju, sehingga begitu mendengar sutra ini mereka akan tahu. Begitu mendengar sutra kendaraan besar, mengetahui dalam kehidupan kita, dalam kerumunan orang ada seberapa menderita, ada makhluk yang menderita. Kita harus pergi bersumbangsi. Ini merupakan sifat hakiki setiap orang. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang majik. Kembali pada sifat hakiki tata hata yang murni, juga sama memasuki kumpulan orang banyak. Memberi manfaat pada para makhluk, membimbing dan memberi pengajaran pada para makhluk. Ini adalah sifat hakiki tata hata kita. Seberapa banyak kamu membabarkan Dharma adalah sebersit niat ini. Memberi manfaat kepada orang lain adalah arah tujuan kita. Ini adalah mempraktikkan jalan bodhisattva. Memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan itu adalah benar-benar agung. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.